Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Timbul Sartimin dari ITMI Kabupaten Kebumen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi zahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim. Fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua DPW ITMI Jateng, yang terhormat Dewan Juri, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin serta anggota ITMI Jateng yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang utama, nikmat iman, Islam, serta rahmat, inayah dan hidayahnya, sehingga kita dapat mengikuti acara ini dengan dan dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita wujudkan rasa syukur kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala biqolina tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan dan tertujukan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan jalan terang kepada kita sebagai umat manusia di muka bumi ini, dari zaman kegelapan yaitu zaman jahiliyah hingga zaman sekarang dengan berakhlakul karimah di era sekarang ini, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat dari beliau Nabi Muhammad SAW di hari akhir atau hari yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
kita tiap tahun melaksanakan kewajiban selama 1 bulan, yaitu dengan datangnya bulan puasa suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan itu banyak peristiwa yang terjadi di dalamnya, dan tentunya dengan harapan kita mendapat rahmat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak amalan dan ibadah kita. Yang terutama yang akan saya bawakan di sini adalah keutamaan malam Lailatul Qadar. Tentunya kita kenal di dalam bulan suci Ramadan, selain kita bersolat sunnah tarawih, di dalamnya juga ada nuzulul Quran dan ada peristiwa malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Qad Allah berfirman pada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di dalam firman Allah ayat yang pertama dalam surah Al-Qad ini, Allah telah menurunkan Al-Quran yang dengan artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Yang dimaksud di sini yang diturunkannya yaitu oleh Allah dan malaikatnya, yaitu Al-Qur'anul Karim pada malam kemuliaan, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Subhanallah, betapa mulianya malam Lailatul Qadar itu. Tentunya dengan turunnya Al-Quran, malam itu penuh berkah barokah. Untuk ayat selanjutnya, yang ayat yang kedua dalam surat Al-Qadar itu, wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan apakah kalian tahu apa malam kemuliaan itu? Di sini Allah tidak menjelaskan secara perinci apa itu malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Dari para alim ulama terdahulu banyak menafsirkan malam kemuliaan itu juga malam yang penuh sesak. Karena apa? Di sini dijelaskan, ditafsirkan malam penuh sesak itu karena beribu-ribu malaikat turun dari langit dengan membawa berkah, tentunya kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan untuk ayat yang ketiga dalam surah Al-Qad, yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi shahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam kemuliaan ini atau malam Lailatul Qadar ini ditafsirkan lebih baik dari 1000 bulan. Tentunya kita beribadah semalam
penuh, dan tentunya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, kita pahalanya dihitung sebanyak 1000 bulan atau 83 tahun kita beribadah. Dan pada saat kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, kita tempuh dalam satu malam. Subhanallah, betapa mulianya Allah yang memberikan kemudahan kepada kita. Dan untuk yang keempat, dalam surah Al-Qadar itu, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Dan turunlah beribu-ribu malaikat dan malaikat Jibril atas perintahnya untuk mengurusi segalanya. Di sini diterangkan pada malam Lailatul Qadar itu, yaitu turunnya selain Al-Quran juga berbondong-bondong malaikat turun ke muka bumi ini, tentunya dengan membawa berkah dan barokahnya untuk umat Nabi Muhammad, yang di sini dipimpin oleh malaikat Jibril sebagai yang ditunjuk oleh Allah untuk sebagai pemimpinnya. Dan untuk selanjutnya, salamun khiya hatta matla'il fajr. Dan malam Lailatul Qadar itu malam dipenuhi kesejahteraan, semalam penuh. Kesejahteraan itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala sehingga hingga terbit fajar. Dan kenapa malam Lailatul Qadar ini tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan turunnya, jam berapa turunnya, agar kita tetap semangat beribadah kepada beliau untuk memohon ampunannya, rahmat dan hidayahnya, dan apa yang kita harapkan sebagai manusia, tetap bersemangat untuk beribadah. Karena kalau kita tahu saat turunnya malam Lailatul Qadar itu, tentunya kita di saat itu juga kita menantikan untuk beribadah, dan untuk selanjutnya kita tidak akan beribadah kembali karena sifat manusia. Karena di dalamnya telah tercantum tadi, malam kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan. Di sini kalau kita sebagai manusia tahu turunnya jam berapa, tentunya kita mengharapkan malam Lailatul Qadar itu hanya itu untuk beribadah semalam selama 83 tahun kurang lebihnya. Dan malam Lailatul Qadar ini juga para ulama telah menafsirkan, yaitu sering terjadi pada malam ke-10 atau malam terakhir bulan suci Ramadan, di hari yang ganjil. Di antaranya tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Namun kita tidak tahu jam berapa dan tanggal berapa turunnya malam Lailatul Qadar itu. Hanya ditafsirkan
tanggal ganjil malam terakhir atau malam ke-10 terakhir bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dengan mengingat, dengan menghafal dan mengartikan surat Al-Qadar ini, kita tetap ditambahkan keimanannya, kita rajin beribadah, tentunya untuk mendapatkan surganya di hari kemudian hari. Dan yang paling berbahagia juga bagi umat Nabi Muhammad SAW, beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man fariha bidukuli Ramadana, haramallahu jasadahu ala nironi." Barang siapa menyambut dengan gembira datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke segala neraka. Betapa bahagianya dan senangnya kita tentunya sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW. Kita baru menyambut saja datangnya bulan suci Ramadan, jasad kita sudah diharamkan untuk masuk ke dalam segala neraka. Subhanallah, Maha Suci Allah. Namun yaitu menyambutnya dengan gembira, di antara lain kita melaksanakan ibadah, yaitu dengan sedekah dan amal-amalan lain, menambah sholat sunnahnya, yaitu di antara tarawih dan sholat sunnah malam lainnya. Itu dengan cara menyambut bulan suci Ramadan. Demikian sedikit yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya kepada umat Nabi Muhammad SAW yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.